Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan al-aqidatul wasithiyah sebagai bentuk kewajiban kita mempelajari akidah yang sahihah, akidah yang benar, ya, karena ini adalah pondasi yang mesti ada kepada kita, tidak keropos, sehingga amalan-amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dibaca matanya dulu, diulang. Fadhal, siapa yang mau baca ulang? Dari muqaddimatul mu'alif sampai sekarang kan pembahasannya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Sekarang yang kutub, kitab-kitabnya. Fadhal. Biar mengulang lagi ingatan kita apa yang ya ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah al-mu'alif. Fadhal. Man? Iqra. Kamu ya? Ah, hai ya. Antum. Nih, sekarang punya antum. Jazakallahu khairan. Adam nih, Adam. Tadi antum jawab, Adam. Ngingetin anak antum. Kaidah dari Syekhul Islam. Allah. Ya, nah. Siapa yang buka muqaddimatul mu'alif dari alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ayo Felis, baca Felis. Itu di sebelahnya ada, baca bukunya tuh. Aduh, anak kemarin 10 kutaib itu. Ya, diulang lagi. Mu'allifi. Naam. Wa tauhidan i'tiqadul firqatin mansurati al khairihi bil qadari khairihi, itu salah nulisnya. Naam, taib, syukran, barakallahu fik. Kita sudah sampai di wa kutubihi. Ya, beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-imanu bil kutubil
samawiyah, kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Ya. Maka orang masyhurnya terkenal dengan agama langit, agama samawi. Tapi yang shawab, yang benar insyaallah taala syariatul samawiyah, syariat samawi, syariat samawi. Ya. Dibandingkan dengan adnal samawiyah, ya. Agama-agama samawi kita katakan syariatul samawiyah, syariat-syariat samawi. Ya, artinya yang turun dari langit, ya. Beriman kepada kitab-kitab merupakan min arkanil aqidatil islamiyah, bagian dari rukun Islam, ya, bagian dari rukun akidah, maksudnya rukun iman, rukun akidah islamiyah, rukun iman. Al-imanu bil kutubil samawiyah al-munazzal min indillahi azza wa jalla ila anbiyaih wa rusulih sabitun bil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyah wal ijma'. Maka beriman kepada kitab-kitab langit, kitab-kitab samawi yang diturunkan ini adalah dari sisi Allah. Pertama keyakinan kita ini, itu semuanya kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ila anbiya'i wa rusulih, kepada para nabi dan para utusannya, para rasul. Ini sabit, sudah tetap di dalam Al-Qur'anul Karim, juga sudah tetap dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Baqarah. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya. Setiap yang beriman kepada Allah, ya, amana billah, beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasulnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya, tentang definisi iman dalam hadis Jibril yang masyhur, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya. Dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Maka jadilah keimanan kepada kitab-kitab ba'da al-imani bil malaikah wa qabla al-imani bir rusul. Jadi posisi keimanan kepada kitab-kitab Allah itu setelah keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah, juga sebelum keimanan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara mujmalnya keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, ya, maksudnya apa? Secara global, pemahaman kita terhadap keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, ya, wajibnya kita beriman secara ini adalah mengimani seluruh kitab-kitab samawiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi.
ke ana ini wajib untuk mereka beradab di dalam majelis ilmu. Sudah berlalu fasal-fasal yang telah kita bacakan dan kita ketahui ada 13 fasal di dalam kitab Ta'limul Muta'alim li Burhanil Islam Az-Zarnuji rahimallahu taala. Yang bawa kitabnya, yang bawa bukunya antum buka Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal di dalam hakikat ilmu, mahiyatil ilmi. Karena ada huruf fi didahului oleh huruf fi, ini huruf jar maka jadi kasrah isimnya. Fi mahiyati al-ilmi. Mahiyah mudhaf, al-ilmi mudhafun ilaihi. Wal fiqhi wawnya waw ataf ngikutin ya, jadi hukum jarnya yang tadi terjadi di isim sebelumnya diikuti karena ada waw ataf. Ya, wal fiqhi jadinya ada waw ataf lagi, wa fadlihi dan keutamaannya. Baik. Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimallahu taala yang bermazhab apa kemarin? Hanafiyah, memulai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pasal ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalam lafaz yang lain sampai muslim saja, enggak sampai muslimah. Ya, lihat memulai ilmunya langsunglah Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimallahu taala membukanya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan sabda Nabi penuh dengan ilmu. Berkata utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, mencari ilmu, ya, menuntut ilmu, ya, penuntutannya, pencariannya, ini butuh usaha, ya, usahanya itu meliputi apa? Jiwa raganya, bahkan harta, karena mencari ilmu termasuk jihad, ya, mengerahkan jiwa raganya, hartanya pun. Antum ke sini, ada yang naik kendaraan mobil, naik kendaraan motor. Tentu keduanya membutuhkan bahan bakarnya, dan bahan bakarnya perlu dibeli. Ini harta antum sudah luangkan, sudah keluarkan. Faridah wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin, atas kulli setiap muslim. Ya, muslim itu orang Islam. Islam itu menyerahkan diri. Al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkan. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, ya, dan dia
berloyalitas kepada sesama muslim dan berlepas diri dari apa? Dari orang yang melakukan kesyirikan. Dari kesyirikan dan pelakunya. Bara'atu minasyirki wa ahlih. Itu baru orang Islam namanya, seorang muslim sejati yang dia menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatkan Allah. Ya. Dia berloyalitas, berwala ya kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Tatkala disebutkan muslim ini udah masuk mukmin. Ya, kecuali bergandengan muslim, mukmin, muhsin itu beda-beda artinya. Sebagaimana hadis Jibril tatkala menanyakan iman ini, menanyakan Islam ini, menanyakan ihsan ini. Nah, beda kalau dia bergandengan. Tapi kalau disebutkan dalam satu kata, di situ muslim itu termasuk mukmin. Di situ mukmin termasuk muslim kalau terpisah. Maka wajib atas setiap muslim, ini sudah termasuk mukmin. Wa muslimah, orang Islam yang perempuan, ini wajib. Nggak memandang kaya miskin. Keduanya ini wajib menuntut ilmu. Yang kaya wajib, yang miskin wajib. Yang kaya banyak duitnya, apa yang paling penting mereka pelajari? Supaya hak-hak Allah tidak diterbengkalaikan. Contoh zakat harta. Jangan sampai itu hak Allah itu harus dikeluarkan. Kalau dia tidak mengeluarkan, zalim terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. I'lam, ketahuilah. Ya. Ini sebagai apa ya? Sebagai biwara juga. I'lam, ketahuilah. Ya. Dari kata ilmu ya. Ketahuilah bi annahu la yuftaradu, ya, tidaklah diwajibkan ala kulli muslim, atas setiap muslim, talabu kulli ilmin, mencari setiap ilmu. Jadi setiap ilmu nggak diwajibkan. Oh, saya pengen ini, kecuali dia memang faknya ya dalam bidang syariah misalnya. Tidak mau ya dia harus belajar bahasa Arab. Karena materi dalam ya fakultas syariah misalnya itu berbahasa Arab. Ada pelajaran hadis, ya bahasa Arab semuanya. Ada pelajaran fikihnya bahasa Arab. Ada materi tafsir, dia itu juga bahasa Arab. Matkul, mata kuliahnya dulu, kalau saya itu mawad jamak dari madah, madahnya materinya, mata kuliahnya. Fikih, terus ada usul fikihnya, ya, itu semuanya bahasa Arab. Ya, maka sebelum masuk ke fakultas syariah, dia itu ada di i'dad lugawi, persiapan bahasa. Kalau persiapan bahasanya lulus, baru masuk fakultas syariah. Kalau persiapan bahasanya nggak lulus, belum boleh. Ya, di fakultas syariah masih juga adalah belajar nahwu, masih juga belajar sharaf. Ya, masih terus cabang-cabangnya. Jadi disebutkan oleh Burhanul Islam, tidak diwajibkan atas setiap muslim mencari seluruh ilmu. Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Wa innama, ya, wa ataf. Innama, ina ditambah ma. Inna ini harfu taukid, untuk menegaskan, menekankan.
Ya, sungguh ma di sini lil hasr. Fungsinya untuk membatasi. Karena bahasa Arab banyak macam ragamnya ya. Artinya satunya huruf tapi banyak artinya. Tadi kayak ma, di sini fungsinya lil hasr sebagai pembatas. Karena ada ma yang lain. Ma istifham. Ya, bukan ma lapar ma. Enggak itu. Ya, ma nafiyah, ma menafikan juga. Jadi enggak setiap muslim ya mencari, hanyalah, sungguh hanyalah. Jadi innama itu bisa diartikan demikian. Sungguh hanyalah diwajibkan atasnya, atas seorang muslim mencari ilmu al-hal, mencari ilmu hal, keadaan, kondisi dia, kondisi pribadinya. Saya butuh ilmu apa nih? Ya. Kama qala, ya, sebagaimana ada yang mengatakan, ya, afdhalul ilmi ilmul hal, seutama-utama ilmu adalah ilmu kondisi, ilmu keadaan. Wa afdhalul amali hifdzul hal, dan seutama-utama amalan adalah menjaga hal, menjaga kondisi, menjaga keadaan. Lalu apa ini maksud hal? Ya, keadaan antum. Antum jadi orang muslim, apa saja kewajiban-kewajiban yang Allah telah bebankan kepada antum? Menyembah Allah. Bagaimana caranya menyembah Allah? Ya harus mentauhidkannya yang paling utama. Berarti ilmu tauhid itu lebih utama untuk didahulukan pelajarannya. Sudah jadi orang Islam, sudah tahu tatkala ditanya man robuk, Rabbi Allah. Sudah tahu tatkala ditanya madinuk, dinial Islam, agama saya Islam. Pun sudah tahu kalau ditanya man nabiyuk, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga inilah yang paling dasar yang antum harus tahu. Bahkan tiga materi ini, tiga pertanyaan ini adalah materi yang akan diuji di mana? Di alam kubur pertama kali tatkala para penghusung jenazah kabur yang melarikan atau meninggalkan, datanglah dua malaikat. Ya, akan bertanya dengan tiga soal ini. Hari ini kita bisa jawab karena pertanyaan yang mudah. Tapi nanti di dalam kubur nggak tahu kita. Kalau kita nggak belajar dengan beramalnya, belajar buahnya amal, itu yang menentukan. Ya, sudah gampang insya Allah. Man rabbuk Rabbi Allah. Benar gak Allah yang disembah? Caranya dengan mentauhidkan. Ternyata masih melakukan kesyirikan karena sebab nggak belajar. Bagaimana sih cara mentauhidkan Allah? Ya. Karena tauhid adalah fondasi diterimanya ibadah. Ya, syarat pertama diterima ibadah adalah ikhlas mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah ittiba'u sunnah, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita harus mengenal Nabi Muhammad. Berarti ilmu hal, kondisi yang perlu. Antum Nabi Muhammad di mana lahir? Di Madinah. Jangan jawab di Madinah, ya. Itu nanti jahlul murakkab, jahil kuadrat. Bodohnya bertingkat. Orang sudah tahu kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di mana, Pak? Mekah. Ya, baru kuburnya, wafatnya di Madinah. Ilmu hal, ilmu keadaan, ya, dan agama yang ditanya madinuk adalah Islam. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala menulis kutayib risalah yang sangat-sangat ringkas tentang pelajaran dasar ini. Salah satu usul, ya, 3
landasan pokok. Ya. Mengingat itu ada hadis yang malaikat menanyakan penghuni kubur 3 pertanyaannya tadi. Nah, keadaan inilah yang antum kita semua harus berilmu. Berilmu mengenal Allah, berilmu mengenal Nabi, berilmu mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil. Bukan kenal Islam kata mbahnya, kata orang tuanya saja, tapi bil adillah, dengan dalil-dalil. Kamu Islam ya, kamu Islam Sep ya. Tapi Islam yang bagaimana? Ya itu kita harus cari. Itulah ilmu keadaan kita. Orang Islam masa nggak belajar Islam? Jangan kalah. Orang kafir marah belajar Islam. Sebelum dia mengucapkan syahadat, mereka teliti-teliti. Mereka survei, mengamati bagaimana sih orang Islam. Mengamati kitab Al-Quran. Ya, mengamati dulu. Sudah paham, sudah benar. Oh ini ternyata. Mereka melakukan mungkin studi banding. Buat orang-orang yang memang ilmiah secara fiqrah pemikirannya, sudah tahu baru dia masuk Islam. Ada yang demikian, ya. Walaupun taufik hidayah juga tak disangka-sangka, ya, dengan jalan apa saja yang Allah kehendaki. Namun kita yang sudah Islam sejak lahir, ya, memang semua bayi lahir adalah dalam keadaan Islam. Kita harus cari Islam yang benar. Itulah ilmu hal, ilmu keadaan. Maka tadi dikatakan oleh Burhanul Islam, siapa? Az-Zarnuji rahimallahu taala. Wa afdalul ilmi al-hal, ilmu hal, ilmu keadaan, kondisi. Wa afdalul amal hifdzul hal. Seutama-utama ilmu adalah menjaga hal. Udah jaga pengetahuan kita terhadap Allah, jaga pengetahuan kita terhadap Islam yang benar, jaga pengetahuan kita terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Ya. 6. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Insyaallah lafaz hadis ini juga tidak sedikit dari antum yang sudah menghafalnya. Kita baca satu lagi matanya. Wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi. Dan diwajibkan atas muslim mencari, menuntut apa-apa yang ya yaqa'u, yang telah jatuh, ya, yang telah berkaitan padanya fi halihi, di dalam kondisinya tadi. Tadi sudah dijelaskan ya kondisinya. Kalau sudah jadi orang Islam, sudah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi Muhammad telah memerintahkan untuk rukun Islam, ya, syahadatain, kemudian mendirikan salat, ya, menunaikan zakat, saum Ramadan, kemudian haji. Udah pelajarin bagaimana sih syahadatain yang benar mengucapkannya, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sering itu bertasyahud dalam salat kita. Pahami makna dan konsekuensinya. Itu urutannya. Oh, pertama syahadatain ini baca. Orang yang mualaf saja baca itu dulu pertama kali. Ya, kalau dia mau jadi orang Islam setelah kekafirannya berlalu. Ya, bukan hanya di lafaz tapi makna dan konsekuensinya pelajari. Itulah keadaan-keadaan. Ya. Setelah itu suruh sholat. Apa pelajaran sholat? Wudu. Bagaimana sih sifat wudu Nabi? Ya, baca Bismillah, ya, berkumur, ya, istinsak, istinsar, dan seterusnya. Ya. Kalau dulu saya pernah diajarin tuh, setiap gerakan wudu ada bacaan-bacaannya. Ya,
karena dulu cuma taklid, ya ikut aja. Jadi setiap membaca itu, setiap mengusap tangan ada bacanya. Tapi alhamdulillah lupa saya itu. Ya pernah diajarin dulu. Umur ada bacaannya. Hidung ada, wah baca ribet banget ya. Ya. Ternyata tidak ada. Ya. Terus setelah wudhu apa? Ya. Kita berzikir ya, doa setelah wudhu. Salat. Berarti harus belajar salat apa, syarat sahnya salat bagaimana. Ya, minimal kaifiyahnya. Syarat sahnya salat apa? Wudhu, ya harus belajar wudhu. Ya, keadaan kita seperti itu. Niat, ya harus niat. Niat pelajari dulu. Apa sih niat tuh? Niat mahaluha fil qalb, tempatnya di hati, di kolbu. Ya, terus dipelajari. Naam, jadi itulah ya setiap muslim yang diwajibkan menuntut ilmu, yang dia harus tahu kaitannya dia pada keadaan dirinya dia. Fi ayyi halin kana, di keadaan mana yang dia berdiri. Wah banyak duit nih, Masya Allah, finansial lagi luas. Mau berkurban lah, bagaimana caranya? Wah, menyembelih dengan ihsan bagaimana? Punya pisau yang tajam, ya menghadapkan ke arah kiblat kalau memungkinkan ya. Walaupun tidak mengarah kiblat itu hewan juga masih sah. Ya. Apakah harus pegangin tuh kambing, padahal dombanya letik. Seorangan wae bisa ya diangkat ya. Sendiri aja bisa buat domba doang. Yang kecil-kecil ya, kalau yang besar-besar harus perlu bantuan emang. Ya kakinya yang belakang apa ya? Ya, pokoknya dua kakinya dipegang tuh. Yang depan sama belakang, bagian belakangnya. Letakkan pelan-pelan. Terus ya. Sendiri ya. Nabi itu menginjak bagian lehernya. Ya, terus tegakkan kepalanya. Diregangkan seregang-regangnya. Ya, uratnya kayak seperti tinggal gampang bismillahirrahmanirrahim. Terus antum insyaallah pada bisa. Ya. Seumur hidup harus pernah menyembelih domba. Berkurban tentunya. Seumur hidup harus punya uang, kumpulinlah seetik-seetik. Ya, cari yang murah, yang jazaah, yang usianya 6 bulanan atau 7 bulanan itu. Kambing muda. Ya. Kalau antum malu, domba saya kecil. Ya udah antum kurbannya di belakang mana gitu kan. Sendiri, enggak perlu terlihat juga tidak mengapa. Yang penting sudah berkurban. Ya, tahu-tahu datengin ke sini aja sop buntut. Ya sop kaki, wah ada apa nih? Saya kurban Ustaz, alhamdulillah. Nah gitu, jadi keadaan-keadaan. Atau dia memang punya duit yang berlebih, berarti haji kan, harus belajar haji. Ya, ada haji tamatu, haji qiron, belajar bagaimana caranya. Ya, jadi setiap keadaan yang dia sudah harus berilmu maka belajar. Naam. Fa innahu la budda, maka sesungguhnya ya hal tersebut la budda, tidak bisa tidak, harus ya lahu minas shalah, ya la budda lahu minas shalah, baginya ya diantaranya ada salat ya, fa yuftaradu alaihi, maka wajib hal tersebut dipelajari padanya. Ilmu ma yaqau lahu fi salatihi, ilmu yang berkaitan dengan salatnya. Ya, biqadari ma yuaddi bih, ya dengan kadar apa yang di situ sudah dikatakan salat. Ya, syarat sahnya sudah salat, sudah sah. Dia sudah wudu, dia sudah menghadap kiblat, ya, dia sudah tahu rukunnya, ya, yang ada 13 atau 14 tersebut. Ya, ada niat, ada takbiratul ihram, ya. Terus ada takbir intiqal, ada baca Al-Fatihah, terus berurutan sampai salam. Nah, itu sudah secara kasatnya sudah sah sholatnya. Walaupun Allah yang tahu terima apa tidaknya. Yang penting sudah terlaksana syarat sahnya. Ya, dia sudah berwudu, sudah pakaiannya bebas dari najis, ya. Tentu sudah balik seperti itu. Naam, ya sesuai kadar apa yang dia melaksanakannya. Ma yu'adi bihil wajib. Li'anna ma yutawassal bihi illa iqamatil fardi yakunu fardhan. Karenanya
apa-apa yang sudah dilaluinya dengan hal tersebut kepada penegakan kewajiban, ya, maka itu sudah menjadi kewajibannya, sudah terpenuhi. Ya, saya sudah orang Islam, saya sudah balik, ya, saya disuruh sholat, ya, yang wajib aja 5 kali, selebihnya nafilah, nawafil, sunnah-sunnah, ya, yang bisa menambal sholat-sholat fardu kita. Ya, jangan mencukupkan yang 5. Mentang-mentang Islam menyuruh 5, antum cukupin aja 5. Tapi nggak apa-apa, itu sudah kewajiban, sudah terlaksana. Tapi ada nawafil, ya, nafilah, sunnah-sunnah sholat. Yang fungsinya kata Nabi itu sebagai penambal kalau sholat wajibnya nggak khusyuk, nggak benar, ya lumayan, ya. Karena akan dicek juga, nih udah sholat wajib udah, tapi ada gak sholat ininya, sholat sunnahnya ada, dicek semua sama Allah Subhanahu Wa Taala nanti, ya. Itulah sholat-sholat sunnah, makanya jangan ditinggalkan, ya. Bahkan banyak keutamaan sholat sunnah. Yang 12 rawatib saja nanti dibangunkan rumah di surga, ya. Jangan ditinggalkan, ya. Apalagi juga sholat witir, ya. Dan Nabi nggak pernah meninggalkannya. Saat safar pun Nabi melaksanakan sholat witir sebagai penutup sholat, ya. Kerjakan, ya. Dan mohon bantuan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yutawassal bihi illa iqamatil wajib yakunu wajiban, ya, sama. Tidaklah sesuatu hal yang menjadi, ya, wasilahnya, ya, untuk ditegakkan hal-hal yang wajib, maka, ya, wasilah-wasilah tersebut menjadi fardu, menjadi wajib, ya. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ya, dalam kaidahnya apa itu? Allahu Akbar. Apa? Sahih, ahsant. Gimana terusin? La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sesuatu, ya, keadaan, ya, menjadi wajib, ya, maka mempelajari hal tersebut menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Naam. Wa kadza fi shaum, begitu juga dengan di dalam puasa, wa zakat, zakat in kana lahu mal, jika ada seseorang yang memiliki harta, wal haj, haji in wajaba alaihi, ya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat hartanya, ya. Dia punya harta, wajib dia untuk pergi haji, ya. Wa kadza fil buyu' in kana yattajiru, ya. Juga halnya dengan perdagangan jual beli, ya. Maka kalau dia seorang pedagang, ya, maka wajib dia belajar kitab jual beli, ya. Maka dalam kitab fikih ada bahasan tentang kitabul buyu', kitab tentang jual beli, ya. Naam, ya, biar seorang pedagang tidak terjatuh dalam keharaman apa yang dijualnya, tata cara jualnya, ya, apakah mengandung riba, ya, dan seterusnya, sehingga bebas dari kemurkaan Allah, dari keharaman-keharaman, ya. Yang jadi pedagang, yang jadi pengusaha, maka wajib mengilmui dengan ilmu syariatnya. Allahu ta'ala bisawab, ya. Itulah matan, sampai situ dulu, ya. Kita akan lanjutkan al-aqidatul wasithiyah sebagai bentuk kewajiban kita mempelajari akidah yang sahihah, akidah yang benar, ya. Karena ini adalah pondasi yang mesti ada kepada kita, tidak keropos, sehingga amalan-amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dibaca matannya dulu, diulang.
Fadhol, siapa yang mau baca ulang? Dari muqaddimatul mu'alif sampai sekarang kan pembahasannya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Sekarang yang kutub kitab-kitabnya. Fadhol. Biar mengulang lagi ingatan kita apa yang ya ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Bismillahirrahmanirrahim muqaddimah al-mu'alif. Fadhol. Man? Iqra. Kamu ya? Hah? Hai ya. Antum. Nih, sekarang punya antum. Jazakallahu khairan. Adam nih, Adam. Tadi antum jawab, Sam. Ngingetin anak antum. Kaidah dari Syekhul Islam. Allah. Ya, nah. Siapa yang buka muqaddimatul mu'alif dari alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ayo Felis, baca Felis. Itu di sebelahnya ada baca bukunya tuh. Aduh, anak kemarin 10 kutaib itu. Ya, diulang lagi. Mu'allifi. Naam. Wa tauhidan i'tiqadul firqatin mansurati al khairihi bil qadari khairihi, itu salah nulisnya. Naam, taib, syukran, barakallahu fik. Kita sudah sampai di wa kutubihi. Ya, beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-imanu bil kutubil samawiyah, kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Ya. Maka orang masyhurnya terkenal dengan agama langit, agama samawi. Tapi yang shawab, yang benar insyaallah taala syariatul samawiyah, syariat samawi, syariat samawi. Ya. Dibandingkan dengan adnal samawiyah, agama-agama samawi, kita katakan syariatul samawiyah, syariat-syariat samawi, yang artinya yang turun dari langit, ya. Beriman kepada kitab-kitab merupakan min arkanil aqidatil islamiyah, bagian dari rukun Islam, ya, bagian dari rukun akidah, maksudnya rukun iman, rukun akidah Islamiyah, rukun iman. Al-imanu bil kutubil samawiyah al-munazzal min indillahi azza wa jalla ila anbiya'ih wa rusulih sabitun bil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyah wal ijma'. Maka beriman kepada kitab-kitab langit, kitab-kitab samawi yang diturunkan ini adalah dari sisi Allah. Pertama, keyakinan kita ini, itu semuanya kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah
Subhanahu wa taala. Ya. Illa anbiya'i wa rusulih, kepada para nabi dan para utusannya, para rasul. Ini sabit, sudah tetap di dalam Al-Qur'anul Karim, juga sudah tetap dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Baqarah. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya. Setiap yang beriman kepada Allah, ya, amana billah, beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasulnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya, tentang definisi iman dalam hadis Jibril yang masyhur, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya. Dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Maka jadilah keimanan kepada kitab-kitab ba'da al-imani bil malaikah wa qabla al-imani bir rusul. Jadi posisi keimanan kepada kitab-kitab Allah itu setelah keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah. Juga sebelum keimanan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala.